Aku masuk ke kamar muridku untuk panggil dia latihan pagi, tapi ternyata dia masih belum bangun. Aku mendekatinya untuk membangunkan dia, tapi dia terkaget dan selimutnya terlepas. Ternyata dia hanya memakai sehelai kain di dalamnya. Segera kuberikan piyama yang kubawa. Tak kuduga dia langsung mengenakannya di hadapanku. Dan yang lebih mengejutkan, tiba-tiba tanpa sebab dia mendekatiku. Ini surat dari Zijun untuk Elder Su. Kenapa Nona Zijun tidak datang sendiri? Zijun sudah lama meninggalkan rumah. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Iryu cepat pergi setelah mengatakannya. Kedua wanita itu penasaran isi surat, tapi aku menyembunyikannya di lengan baju. Menggandeng mereka pergi mengantar tamu. Tiba-tiba seorang pelayan berlari mendatangiku. Semua sekte besar menjiplak Weibo. Ketua meminta Elder Su berdiskusikan cara mengatasinya. Saat tiba di Hongge, beberapa ponsel tiruan sudah tergeletak di meja. Yu Hongxiu mengangkat 2 ponsel palsu. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Apapun yang kita rilis, mereka tiru persis. Kalau tidak lanjutkan ke tahap berikutnya, rakyat tidak akan tahu lagi siapa yang asli. Tapi aku tidak peduli, jaringan intelijen semua bajakan itu digabung pun tidak mungkin menyaingi Hongge. Dengan gerakan tangan, langsung buka sistem keanggotaan dan papan topik panas. Bahkan slogan iklan sudah kusiapkan. 21 wilayah diterangi bulan, semua bintang masuk Weibo. Saat aku bersemangat menjelaskan, suara melengking terdengar di luar. Permaisuri tiba! Ratulin berjalan pelan masuk. Elder Pingxin, permaisuri hari ini tidak kembali ke istana. Bisa minta seorang elder temani permaisuri berkeliling sekte pedang. Mendengar itu, wajahku langsung kaku. Gawat, apakah wanita ini datang menuntut? Pingxin juga ingin menolak, tapi Ratulin tidak memberinya kesempatan. Langsung menunjukku. Apakah Elder Su punya waktu? Subei akhir-akhir ini sibuk, benar-benar tidak ada waktu. Tapi Ratulin seolah tuli, langsung menarik kerahku. Kalau begitu, permaisuri ucapkan terima kasih pada Elder Su yang menyempatkan diri menemani. Aku pasrah. Permaisuri ingin mulai dari mana? Tidak perlu buru-buru. Permaisuri semalam kehilangan sehelai pakaian. Apakah Elder Su menemukannya di kolam dingin? Kembalikan, dan permaisuri maafkan semuanya. Aku menghindar. Kapan Subei pergi ke kolam dingin? Ratulin tahu aku tidak akan mengaku, hanya bisa gigit bibir kesal. Elder Su kenal dengan Kaisar? Aku terkejut. Kenapa Subei harus kenal Kaisar? Subei bahkan belum pernah bertemu. Ratulin berhenti, bingung. Ini aneh, Kaisar sering menyebutmu. Melihat ekspresiku tidak bohong, dia lesu melambaikan tangan. Sudahlah, pergi. Permaisuri ingin jalan sendiri. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara dari kolam mencuci pedang. Tidak sengaja berjalan ke sana. Melihat 100 murid menari serempak, Ratulin berdecak kagum. Bagus, sangat indah. Jian Niang yang memimpin melihat tamu, cepat memberi hormat. Hormat pada permaisuri. Tidak usah sungkan. Tarian ini ide siapa? Lapor permaisuri. Ini ide Elder Su. Melihat jalur dewa kami terputus, dia kasih kami kesempatan menunjukkan diri. Ratulin diam. Apakah yang Kaisar kagumi adalah kelembutannya pada yang lemah ini? Sementara itu, aku sedang berkeringat dingin bersembunyi di sudut. Syukurlah tidak mengaku, hampir ketahuan. Lalu aku mengeluarkan surat Li Zijun, baca cepat. Melihat kotak Qingyu yang lengkap, aku langsung bingung. Puisi terakhir hantu dingin sedih. Yang ini mencari ribuan kali. Apa ingatanku kacau? Saat aku berpikir cara memverifikasi, San Wuke tiba-tiba datang. Kakak, aku hamil. Kau harus bertanggung jawab. Aku benar-benar terkejut. Hamil? Siapa yang punya? Tentu saja kakak. Jangan bicara sembarangan. Kita tidak melakukan apa-apa. Mana mungkin hamil? San Wuke marah teriak. Kau masih tidak mengaku? Waktu itu kau jelas mencium. Mendengar itu, hatiku lega. Murid, kau terlalu polos. Ciuman tidak bisa bikin hamil. Besok festival Sang Yuan, aku mau beli pakaian. Mau ikut? San Wulan yang mendengarkan diam-diam di tempat persembunyian hampir keluar. Tapi kata-kata San Wuke membuatnya berhenti. Kakak, adik sepertinya lebih suka padamu. Lebih baik kakak ajak dia, pasti tidak akan ditolak. San Wulan perlahan keluar. Terima kasih kakak baik hati. Sayangnya adik masih harus rawat pohon persik. Melihat San Wulan pergi, San Wuke khawatir. Adik dengar semua, apakah dia marah? Tidak mungkin, dia hanya keras kepala. Setelah pamit, aku buru-buru kembali ke puncak tidak terlihat. Tapi baru masuk, lihat keduanya sedang bertengkar lagi. Tak tahan, aku tampar pantat mereka. Bagaimana ajaran guru pada kalian? Keduanya kesal gosok pantat. Sesama sekte harus tolong-menolong, senang susah bersama. Aku puas ambil sumpit, patahkan. Seperti sumpit, satu mudah patah, seikat sulit dipatahkan. Sebelum selesai, Xiao Ruoqing potong. Tidak patah karena kekuatannya tidak cukup. Molly juga cemberut. Ada orang mungkin satu sumpit pun tidak kuat. Aku pukul meja. Kalau semua hebat, ngapain bertengkar? Kalau tidak dapat 3 besar di pertandingan 21 wilayah, jangan kembali. Lalu marah pergi, pintu dibanting. Xiao Ruoqing panik. Bagaimana? Guru benar-benar marah? Tidak, guru hanya lapar. Kembali ke kamar, aku semakin takut. Baru kenal sudah bertengkar terus. Nanti kalau berebut aku, apa aku akan dibelah dua?
Saat aku berpikir, keduanya masing-masing bawa mangkuk Tang Yuan datang minta maaf. Melihat bakso yang disuapkan Molly, tiba-tiba aku merinding. Luarannya benar, aromanya harum, tapi kok rasanya tidak boleh dimakan. Molly lihat kekhawatiranku, cepat jelaskan, tidak ada apa-apa. Setelah dia bersumpah pada leluhur, baru aku mau makan satu. Makan setengah, tiba-tiba aku bilang, "Oh ya, besok guru mau keluar beli baju untuk mereka." Xiao Roqing langsung merengek. Katanya festival Sang Yuan seru, guru ajak Ching Er ya. Pikiranku, cewek yang pilih mungkin lebih baik, jadi aku setuju. Keesokan paginya, Xiao Roqing bangun lebih awal berdandan. Kesempatan jalan berdua dengan guru langka sekali. Molly di samping mendengus, Xiao Roqing tidak senang. Tahu ketawa apa? Apa senior sekarang bahkan ketawa pun tidak boleh? Xiao Roqing malas berdebat. Ini jelas iri. Iri aku bisa jalan dengan guru lihat lentera. Setelah Xiao Roqing selesai berdandan dan pergi, Molly serius mengambil gagang pedang dari lengan. Tekniknya asli, Xiao Roqing latihan juga tidak masalah. Di mana salah? Apa reinkarnasiku mengubah sesuatu? Dia mulai mengingat-ingat lagi. Kebiasaan Xiao Roqing pegang gagang pedang saat mengeluarkan pedang sepertinya terbentuk setelah klannya dibantai. Kalau aku bisa bereinkarnasi, mengapa Xiao Roqing tidak bisa? Semakin menarik. Lalu dia keluar gubuk, mungkin saatnya melihat sekte pedang dengan lebih teliti. Di sisi lain, Xiao Roqing riang mengikutiku. Guru lihat ada bedanya tidak pada Ching Er hari ini? Aku melihatnya. Selain berdandan lebih cantik, lipstik bunga sakura lebih cocok. Ya, tidak ada bedanya. Saat dia mendesak cepat pergi, San Wuke kebetulan lewat. "Kakak pagi?" Ching Er juga ikut. Aku tersenyum menyapa. Xiao Roqing yang tadi riang tiba-tiba membeku, lalu berbalik lari. "Ching Er ganggu guru, Ching Er pulang saja." Sudah menduga, aku pegang lengannya. Guru sudah bilang, kali ini untuk beli baju, bukan lihat lentera. Bukan hanya kakak, nanti juga ke kolam mencuci pedang cari Jian Yang. Xiao Roqing benar-benar tidak tahan. Lagu apa ini yang tiba-tiba muncul di kepalanya? Setelah semua orang berkumpul, kami sampai di kota salju turun. Tapi baru masuk gerbang kota, langsung dikepung pedagang bajakan. "Tuan, mau coba Weibo versi Wuhu Wake? Beli versi kami." Aku terima semua diam-diam. Bukannya Weibo sangat laris, kenapa masih jual di gerbang kota? Wajah para pedagang langsung berkerut. Beberapa waktu lalu, aku menimbun banyak. Tiba-tiba sekte bintang bulan buat Tuilan dan Circle of Friends. Langsung ramai orang pindah. Kalau ketahuan siapa yang buat ide, pasti keluarga dia kukiris. Sudut mulutku sulit ditekan, cepat kembalikan barang lalu pergi. "Kakak, ide itu sepertinya dari kakak." "Guru, putuskan rezeki orang seperti bunuh orang tua." Aku cemberut. Orang yang hanya tahu meniru, cepat atau lambat pasti bangkrut. Lalu aku lihat toko yang dikerumuni orang, pose dan papan iklannya. Ada nuansanya. Ini akan menjadi halaman penting di dunia periklanan 21 wilayah. Setelah keluar toko, aku ajak Xiao Roqing cari toko pakaian. Lewat seorang tua, dia tiba-tiba berkata, "Nona ini, nasibmu punya bencana besar." Aku penasaran membungkuk. "Pak tua, lihatlah wajahku." Tua itu berpikir sejenak, "Bencanamu lebih besar dari gadis itu." Murid di sampingnya melihat gurunya. Hari ini sudah dengar ini 130 kali lebih. Aku beri tua itu kepingan emas. "Tolong Pak Tua, beri petunjuk." Tua itu batuk 2 kali. "Pernah dengar sekte pedang? Bencana ditakdir, pedang ditakdir. Di mana pedang mengarah, tidak ada bencana. Lihat Elder Su sekte pedang. Hanya dengan satu pedang, tekan Luoritian Wuhuakwe tidak bisa maju. Aku lihat tulangmu bagus, cocok latihan pedang. Tulis nama di kartu namaku, temui Elder Su. Bencana ini bisa diatasi." Aku terima kartu nama, senang. Orang tua Mo City ini memang bisa. Simpan kartu nama, lanjut cari toko. Tapi belum beberapa langkah, seorang kultivator berbaju Konfusius memberi hormat. "Tuan Ersia sedang adakan perayaan puisi Shang Yuan. Apa kalian mau ikut? Kalau puisi bagus, sampai timbul fenomena langit bumi. Ada kesempatan jadi murid Tuan Ersia." Aku tidak tertarik, sedang cari alasan pergi. Jendela pavilion di belakang tiba-tiba terbuka. Elder Su sudah sampai di sini. Naik ke atas minum teh. Aku hormat. "Su Bei, hari ini ajak murid jalan-jalan. Tidak mau rusak suasana Tuan Ersia." Ersia kibas-kipas. Elder Su berbakat, mengapa sembunyikan? Naiklah minum teh. Karena tidak bisa menolak, terpaksa setuju. Tapi baru duduk, Ersia langsung bilang, "Elder Su terkenal, mau beri petunjuk pada murid Konfusius ini?" Lalu dia mulai mengamatiku diam-diam. "Guru undangmu ke Danau Kongchan. Zijun juga mau jadi muridmu. Hari ini aku akan uji." Melihat aku lama diam, murid Konfusius di bawah tidak tahan. "Elder Su pernah tulis 5 puisi terkenal. Jangan simpan untuk diri sendiri." Aku turunkan cangkir, berpikir sejenak. Ini kesempatan verifikasi apakah aku pernah ucapkan puisi itu. Lalu berdiri. Su Bei tidak berbakat, tidak pantas memberi petunjuk.
Tapi bertemu musim Shang Yuan, persembahkan 1 kotak Qingyu. Saat aku baca separuh, ekspresi Ersia sudah serius. Apakah setiap puisinya bisa timbulkan fenomena langit bumi? Saat kalimat mencari ribuan kali tiba-tiba menoleh, orang itu di balik lampu redup terucap, ikan mas di kolam bawah melompat, Xiao Roqing menunduk, wajah memerah. Orang di balik lampu redup itu siapa? Apa aku? Setelah selesai dengan Ersia, aku tanya keadaan Li Zijun. Zijun akhir-akhir ini sangat kagum pada Elder Su, sering baca karya Elder Su. Mendengar itu aku serius. Akhir-akhir ini kapan? Waktunya Ersia juga tidak ingat, mungkin sebulan lalu. Aku cepat menghitung, seperti waktu aku terima Xiao Roqing sebagai murid. Di sisi lain, Ryu sedang kendarai kereta ke gerbang utara. Saat hampir masuk perbatasan kerajaan Nanfeng, sebuah pisau terbang tiba-tiba melesat ke arah kereta. Hati Li Zijun berdebar-debar. Aura pembunuhan. Apakah ini ilmu siluman menelan langit? Si tua Ryu malah membentak keras. Jalang siapa yang berani berbuat onar di sini? Tanpa kebijaksanaan, minggarlah kau sekarang juga. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam menyergap dari udara. Putri Ruseng, hamba telah menantimu lama. Ryu dengan tenang menyuruh Li Zijun duduk manis, lalu mengangkat tangan menahan serangan itu dengan mudah. Tuan Ryu, hamba ingin mengundang Nona Zijun untuk singgah. Lebih baik Tuan jangan ikut campur. Ryu mendengus hina. Tuanku sang guru merindukan putrinya. Mengapa Tuan tidak ikut serta saja? Seperti undangan dari bawah pintunya. Pria hitam itu melompat ke udara, tangannya dengan cepat membentuk beberapa mantra. Kau menolak jamuan baik, bersiaplah menerima hukuman. Cahaya misterius muncul. Ryu tetap bagaikan gunung, tak bergeming sedikit pun menghadapi cahaya biru yang menyerang. Setelah ledakan dahsyat, Ryu dengan tenang membersihkan debu di jubahnya, melirik dengan penuh penghinaan ke arah pria hitam di angkasa. Matanya penuh kebengisan. Pria hitam itu memberi isyarat. Ilmuwan negara itu memang punya keahlian, tapi tak apa, kekuatanmu pasti akan habis juga. Seketika, beberapa bayangan hitam melompat dari kegelapan, dengan cepat membentuk formasi mengurung kereta kuda. Ryu dengan wajah serius menggenggam tongkat sihirnya. Andai Nona Zijun tidak di sini, melarikan diri bukanlah hal sulit bagi orang tua ini. Pemimpin pria hitam itu membaca pikirannya. Tuan Ryu, jangan memaksakan diri. Bertugas sebulan hanya dibayar recehan. Buat apa mempertaruhkan nyawa? Di bawah serangan beberapa pria hitam, kereta kuda langsung terlempar. Melihat pedang yang sudah menempel di lehernya, Ryu tersenyum masam. Sepertinya orang tua ini hanya bisa menemani Nona sampai di sini. Saat dia pasrah menerima ajal, suara halus terdengar di sekeliling. Membalas keburukan dengan kebajikan. Lalu dengan apa membalas kebajikan? Mata pria hitam itu terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik melihat pria yang tanpa diketahui telah berdiri di belakangnya. Eryuan, kau merusak rencanaku. Eryuan menghunus pedang, suaranya dingin membeku. Iblis bercokol, mati kau. Dia lalu seperti harimau masuk ke kandang domba, membantai semua pria hitam di tempat dengan ganas. Saat satu-satunya yang tersisa hendak mati di bawah pedangnya, Ryu berteriak, "Saudaraku, tangkap hidup-hidup." Namun, sebelum kata-katanya habis, pria hitam itu sudah muntah darah, dan dalam beberapa detik tak bernyawa lagi. Eryuan mengerutkan kening, organisasi yang sangat kejam. Lalu dia mengambil labu di pinggangnya dan berbalik sambil tersenyum. Guru memerintahkanku mengambil seteko air ajaib di Tao Suantian. Kebetulan saat melintas, aku merasakan token pecah. Syukurlah aku tidak terlambat. Li Zijun memberi hormat kepada kedua paman itu, lalu mengeluarkan sebuah cincin. Apakah kedua paman pernah melihat cincin seperti ini? Keduanya menggeleng. Li Zijun bertanya dengan serius. Lalu, pernahkah mendengar tentang ilmu siluman menelan langit? Eryuan berpikir sejenak. Bukankah itu yang digunakan suku Miao Jiang untuk melatih tulang? Pria bertopeng yang melarikan diri itu tidak seperti orang Miao Jiang. Ketika ketiganya terdiam, wali kota Jinling datang tergopoh-gopoh bersama anak buahnya. Syukurlah Nona Zijun selamat. Silakan singgah di kota Jinling kami untuk beristirahat beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, saat aku membawa beberapa orang kembali ke Sekte Pedang, tiba-tiba aku waspada melihat semak-semak di kejauhan. Aura ini sangat familiar. Praktisi aura pembunuhan. Saat kuusap semak itu, pria bertopeng yang bersembunyi di dalamnya terkejut dan menoleh. Melihat pria yang pingsan di sampingnya, aku langsung menghunus pedang dan menempelkannya di leher pria bertopeng itu. Siapa yang menyuruh kalian datang? Tak disangka, pria bertopeng itu berteriak. Gagal atau berhasil, aku akan mati sebagai pahlawan. Lalu, dia menggenggam mata pedang dan menusukkannya ke tenggorokannya sendiri. Hatiku gemetar, hanya di tahap Golden Core, tapi punya tekad seperti ini. Sebetapa menakutkan organisasi di belakangnya. Sun Wuke yang melihatku mengerutkan kening, maju dan menggeledah untuk mencari petunjuk. Tak lama, dia menemukan sebuah token dan memberikannya padaku. Kakak kelima, lihat ini. Token yang sama lagi. Dan guci itu sepertinya berisi bakat orang yang sudah meninggal. Tiba-tiba, suara sistem berbunyi. Selamat, murid kedua Tuan berhasil menembus tahap Foundation Building. Level Tuan saat ini adalah setengah langkah kembali ke Void. Hadiah tambahan, 10 jam pasir.
Setelah memastikan tidak ada lagi petunjuk yang terlewat, aku mengajak mereka pergi. Kembali ke sekte pedang, aku mengantar Jian Niang kembali ke kolam pencuci pedang. Lalu buru-buru menemui kakak pertama untuk melapor. Aku masuk dengan 2 boneka gula di tangan. Kakak pertama, aku kembali. Ini oleh-oleh untukmu. Pingsin melirik boneka gula itu tanpa semangat. Ada urusan apa lagi kali ini? Lagi-lagi menghadiahiku barang jelek seperti ini. Mendengar itu, aku segera mengeluarkan guci hitam itu. Kakak pertama, lihatlah. Inilah cara organisasi yang melukai adik ke-9 waktu itu. Pingsin menggigit kepala boneka gula itu. Ini alat pengambil bakat. Bahkan menyedot bakat dan konstitusi orang lain. Bagus, laporkan pada Putri Suci Agung saat perekrutan Tanah Suci nanti. Pasti ada petunjuknya. Dalam tur Tanah Suci kali ini, Kaisar kedua kerajaan akan hadir. Kau jangan memaksakan diri dalam pertandingan besar. Aku mengangguk sangat serius. Aku, Subei, bukan tipe orang yang gengsi. Setelah melapor, aku kembali ke puncak tanpa pedang, berbaring di kursi goyang, menikmati suapan Molly. Ngomong-ngomong, karena kau sudah foundation building, mulailah mempersiapkan penyerapan eliksir penciptaan. Jika ada yang tidak dimengerti dalam latihan, tanyakan saja pada gurumu. Guru akan mengajarkan semua yang kumiliki. Setelah mengatakan itu, aku menguap dan kembali ke kamar untuk istirahat. Melihat kepergianku, Molly tiba-tiba tersenyum licik. Guru, semoga mimpi indah. Kantongmu akan Molly terima. Ternyata saat aku pergi membeli pakaian, San Wulan diam-diam masuk ke kamar Xiao Roqing dan memakai pakaian yang aku beli. Dan kebetulan tertangkap basah oleh Molly. Penasaran, dia mengikutinya sampai ke pavilion penyimpanan pedang, tapi tanpa sengaja ketahuan oleh San Wulan. Dalam panik, dia mengambil sebuah kitab secara acak, dan tak disangka yang dia lihat adalah resep obat bius. Setelah San Wulan pergi, dia membuka kitab Huang Tingjing yang baru saja dibaca San Wulan, dan langsung tercengang. Rupanya bisa sambil duduk, terbalik, telentang. Dengan wajah kekuningan, dia menutup Huang Tingjing itu. Elder ke-9 mencuri kutang duluan, lalu membaca Huang Tingjing. Apakah dia ingin memaksaku? Untuk mencegah Elder ke-9 mendahului, malam ini dia jadi sangat aktif menyuapi dan menyajikan teh. Saat aku kembali ke kamar, Xiao Roqing sedang menatap kutangnya dengan wajah muram. Melihat itu, aku penasaran. Murid, mengapa ekspresimu seperti orang yang kutangnya dicuri? Xiao Roqing melotot padanya dengan malu dan marah. Kalau begitu, bisakah guru mengembalikan kutang itu pada Ching Er? Aku langsung merasa bersalah dan mundur beberapa langkah. Kutang apa? Bagaimana mungkin guru melakukan hal seperti itu? Xiao Roqing kesal mengeluarkan kutang di dalam bajunya. Kutang yang dibeli di kota Mo waktu itu dicuri. Modelnya persis seperti ini. Aku menyeringai kesal. Murid, kau tidak bisa menuduh guru tanpa bukti. Apakah guru seperti orang yang suka mencuri kutang? Tengah malam itu, sebuah belati tiba-tiba menempel di tenggorokanku. Guru, bagaimana rasanya teh yang aku buat? Apakah semanis dirimu dalam kehidupan ini? Seiring gerakan Molly, jubah tidurku perlahan terbuka. Otot yang kokoh dan proporsional terlihat jelas. Guru, murid tidak tahan orang lain memilikimu. Jadi, segalanya hanya boleh menjadi milik murid. Pada saat itu, San Wulan muncul tanpa suara di luar kamarku. Elder ketiga bilang, dupa mimpi jiwa ini bisa melumpuhkan bahkan yang di tahap Refining Void. Tapi, bagaimana kalau kakak kelima terbangun? Dia gelisah berputar-putar di depan pintu. San Wulan, bukankah kau sudah memutuskan? Kalau tidak berani ambil tindakan, mau tunggu sampai kapan? Setelah bimbang sebentar, dia mengambil keputusan, mengeluarkan pemantik api dan menyalakan dupa mimpi jiwa itu. Molly yang sedang melakukan aksinya di dalam berteriak dalam hati. Sial. Dia langsung, tanpa peduli tubuhnya yang telanjang, buru-buru melarikan diri lewat jendela. Beberapa saat kemudian, San Wulan membuka pintu dan masuk dengan lembut. Kakak kelima, bunga persik akan segera mekar, tapi adik sudah tidak sabar menunggu. Elder ketiga bilang, dupa mimpi jiwa ini bisa membuat orang di bawah tahap harmoni pingsan selama 2 jam. Itu sudah cukup. Saat San Wulan sedang melepas pakaian, aku tiba-tiba mendengus, lalu perlahan membuka mata. Sebelum aku sempat melihat apa-apa, pandanganku tertutup oleh pakaian. San Wulan buru-buru mengambil sehelai pakaian untuk menutupi tubuhnya, lalu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat kejadian. Aku duduk terpana, tak percaya melihat pakaian yang berserakan di tepi tempat tidur. Aku diperkosa. Adik, untuk apa kau melakukan ini? Saat menemui San Wulan, dia sedang bersandar di pohon sambil menatap kosong ke langit. Saat aku memanggilnya, dia baru tersadar. Aku baru ingin mengatakan sesuatu, San Wulan sudah mengangkat tangan menghentikanku. Kakak kelima, malam ini kita berdua tidak terlalu sadar. Tapi jika besok, tahun depan, 10 tahun, 100 tahun kemudian, kita masih berpikir seperti ini. Mendengar itu, aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya memeluknya dalam diam. Sementara di sini tenang, pihak Molly justru gemas bukan main. Dia menekan cermin di depannya dengan geram. Wanita ini sengaja memilih hari yang sama denganku. Benar-benar menyebalkan. Lalu dia menghancurkan cermin itu.
Sakit sekali, sama sekali tidak nyaman. Keesokan paginya, Molly yang tidak tidur semalaman keluar kamar dan kebetulan bertemu Xiao Ruoqing yang juga baru keluar. Kenapa adik terlihat lelah? Latihan semalaman saja. Latihan juga harus perhatikan kesehatan. Lihat, kakimu gemetaran. Molly tersenyum. Terima kasih atas perhatian senior. Kakak senior tidur nyenyak sekali, rupanya tidak mendengar apa-apa. Saat mereka saling sindir, aku yang baru menghabiskan malam dengan adik ke-9 buru-buru kembali. Besok kita akan pergi ke Tanah Suci bersama guru. Pertemuan perekrutan bintang kali ini berbeda dari biasanya. Selain kaisar dua kerajaan yang akan datang, bahkan ada panggung mendaki langit. Tiba-tiba aku memegang tangan kiri Molly dan menunjuk lukanya. Ini kenapa? Ini adalah simbol cintaku pada guru. Aku segera menyembuhkan lukanya dan menasihati. Lain kali, berhati-hatilah saat berlatih. Kalau terluka, beritahu guru. Molly memerah. Luka di mana saja bisa diberitahu guru. Aku kesal membalikan badan. Sampai di Tanah Suci, ikuti guru dengan patuh. Jangan membuat masalah untuk guru. Lalu aku berjalan pergi meninggalkan aula. Murid orang lain menghormati gurunya. Mengapa murid yang kuterima semuanya aneh? Hati lelah, semoga saja ada wanita kaya yang melihat keteguhanku. Sambil berjalan, aku melihat San Wulan sedang menyirami pohon persik. Tadi malam dia sepertinya meninggalkan sebuah jepit rambut. Haruskah dikembalikan sekarang? Setelah berpikir, aku langsung menghampiri San Wulan. Adik, kau sengaja menarik perhatianku ya. Di sisi lain, Molly yang kembali ke kamar menelan eliksir penciptaan. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, hanya dalam sehari dia berhasil mencapai puncak foundation building, sekaligus memahami sedikit tahap kehalusan tertinggi. Karena banyak kotoran yang keluar, dia berniat mandi di kolam dingin. Entah apakah Kaisar Dongfeng zaman ini akan hilang lagi. Tapi dengan tahap kehalusan tertinggi, juara turnamen 21 wilayah sudah pasti jadi miliknya. Dalam perjalanan ke kolam dingin, aku yang sedang berada di kolam dingin kembali mendengar suara sistem. Selamat, murid kedua Tuan mencapai puncak foundation building. Hadiah, Tuan naik tingkat ke tahap awal Refining Void, memperoleh tahap kehalusan tertinggi dan meridian tertinggi. Seketika, status kedua muridku muncul di depan mata. Tahap kehalusan tertinggi ini seperti mikroskop, benar-benar bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi meridian tertinggi ini agak tidak biasa. Meski di kolam dingin, tubuh tetap hangat. Aku melihat Molly yang sudah sampai di tepi kolam. Hari ini tumben Molly bangun sangat pagi. Molly berjalan ke arahku dengan handuk mandi. Murid ingin berusaha mencapai terobosan sebelum ke Tanah Suci untuk menambah kekuatan. Di luar aku memujinya mencapai puncak foundation building, di dalam aku langsung mengaktifkan tahap tanpa diri. Benar saja, Molly begitu masuk air langsung membuka handuknya di depanku, lalu menempelkan tubuh telanjangnya padaku. Guru, biar murid menggosok punggungmu. Aku buru-buru mendorong si iblis kecil ini. Kalau sampai Xiao Ruoqing atau San Wulan melihat, bukankah aku bisa dikuliti hidup-hidup? Di kolam dingin ada perangkat licik, jangan sembrono. Cepat kenakan alat pelindung yang guru berikan, agar hawa dingin tidak masuk. Molly berpikir sejenak, lalu mengeluarkan baju renang One Piece dan berganti di depanku. Guru, seperti ini benarkah? Benar, sekarang kau aman. Molly pun kembali menempel padaku. Guru, sekarang murid boleh menggosok punggungmu kan? Pada saat yang sama, Xiao Ruoqing yang baru bangun karena akan ke Tanah Suci juga ingin mandi. Tapi baru sampai dekat kolam dingin, suara Molly sudah sampai di telinganya. Guru, enak tidak? Saat dia berlari ke tepi kolam, dia melihat Molly sedang duduk di pinggangku. Tubuhnya menempel erat padaku. Xiao Ruoqing tak percaya berteriak, "Adik, cepat turun dari tubuh guru." Benar-benar tidak tahu tata krama. Kakak senior, guru sedang membimbing murid berlatih. Kau memikirkan apa? Aku mengangguk ringan. Murid, kami memang sedang berlatih. Xiao Ruoqing langsung meledak. Latihan apa yang sampai menempel? Sekte Persatuan Sukacita? Lalu dia juga mengeluarkan baju renang One Piece. Guru memberi les privat pada adik. Sepertinya Ching Er datang bukan pada waktunya. Tidak, kau datang tepat pada waktunya. Waktu berlalu cepat. Beberapa pedang terbang mengelilingi sebuah kapal terbang raksasa yang perlahan berangkat dari atas sekte pedang. Guru, berapa lama sampai kota suci Utopia? Paling tidak sehari. Lihatlah adikmu. Dia diam-diam berlatih. Kau harus belajar darinya. Xiao Ruoqing langsung bertanya. Ching Er masih belum memahami 3 prinsip utama. Mohon petunjuk guru. Murid, keajaiban kitab pedang adalah 1000 orang 1000 pedang. Kau harus memahaminya sendiri. Guru akan menemui elder ke-9mu sebentar. Kau renungkan sendiri ya. Aku mengendalikan pedang terbang sampai di samping San Wulan. Adik sedang memikirkan apa? San Wulan khawatir memandangi bunga persik di tangannya. Pohon persik tidak ada yang merawat. Kakak menyuruh Wuxi yang merawat. Orang itu asal ada alkohol, apapun mau dilakukan. Lalu aku memberikan jepit rambut itu padanya. Ini cocok denganmu. Ini untukku. Ini memang milikmu. San Wuke tersipu malu. Terima kasih kakak kelima. Adik sangat suka. San Wuke yang diam-diam mengamati dari belakang melihat adiknya tersenyum, langsung menangis haru. Adik, akhirnya kau tersenyum lagi. Kakak sangat senang.
Kata orang, air mata bahagia itu manis, tapi mengapa aku merasa sangat pahit? Tiba-tiba, teriakan memecah kesunyian. Kapal Wu Huake mendekat. Merasakan guncangan hebat pada kapal, 3 elder sekte pedang langsung muncul di geladak. Wu Huake, kalian mau apa lagi? Elder besar Linran berjalan perlahan ke depan kerumunan. Konon Elder Su dari sekte pedang bisa mengalahkan Elder Luo dengan sekali tebas. Hebat sekali. Lalu tiba-tiba melepaskan aura yang mengerikan. Pemuda hebat seperti ini, mengapa tidak diperkenalkan padaku? Pingxin hendak membentak, tapi dihentikanku. Baru bertemu sudah memakai tekanan aura. Gaya Wu Huake memang selalu seperti bandit. Kau Su Bei mampu mengalahkan Elder Luo dengan level awal Refining Void. Memang pantas memegang pedang Kingping. Pingxin segera menyela. Semua sekte bisa membuktikan bahwa Su Bei saat itu setengah langkah menuju Refining Void. Si Qingyi malah berteriak kaget. Kapan kau berhasil mencapai Refining Void? Linran menepuk pundakku. Tidak apa, Elderku datang kali ini untuk menjemput Elder Luo. Aku kesal melihat baju zirah pelindung yang aktif melindungi tuannya. Inikah ketulusan Wu Huake? Luoritian melukai muridku, mana bisa begitu saja dilepaskan? Wajah semua orang dari Wu Huake langsung muram. Kalau begitu, apakah sekte pedang sengaja melawan Wu Huake? Aku melambaikan tangan. Sama-sama sekte ternama, apa yang perlu dilawan? Harga patok 5 juta Spirit Stone kualitas atas. Bayar dan Luoritian bisa dibawa. Linran baru hendak memaki, aku sudah mendahului memujinya. Apakah Elder besar Lin merasa Luoritian tidak segitu harganya? Linran yang tak bisa berkata-kata hanya bisa melepaskan aura lagi, mengancam. Tampaknya sekte pedang memang keras kepala, tidak mau melepaskannya. Siapa sangka Elder sekte pedang satu persatu lebih keras kepala, sama sekali tidak menganggap ancamannya berarti. Dalam pertemuan tak sengaja ini, Linran juga tidak yakin bisa mengalahkan sekte pedang, akhirnya kabur dengan marah. Aku ingat dendam ini, kita bertemu lagi di panggung mendaki langit. Setelah Wu Huakue pergi, Mo Xingjian menggaruk-garuk kepala kesal. Nanti di panggung mendaki langit akan sulit. Aku penasaran bertanya alasannya. Wu Huakue punya elder bernama Ling Du, terhenti di tahap setengah langkah Harmony Dao selama 150 tahun lebih. Bisa dibilang penjaga gerbang Refining Void. Si Qingyi tidak terlalu memperdulikan, hanya seorang Ling Du. Asal jangan memaksakan diri, tidak akan ada masalah. Sesampainya di kota suci, setelah memberikan token pendirian kota pada 2 murid, aku langsung menyuruh mereka kembali berlatih. Kedua perempuan itu melihatku baru sampai kota suci sudah ingin keluar bersenang-senang, langsung mulai berpikir macam-macam. Mengapa harus cari yang di luar? Aku tidak mengambil inisiatif. Apakah kau tidak bisa mengambil inisiatif? Aku tidak akan menolak. Apakah guru akan mencari kekasih? Pasti San Wulan. Malam itu setelah aku pergi, pasti terjadi sesuatu. Memikirkan itu, mereka tanpa sepakat mengekor ke arah kepergianku. Adik mau melakukan apa? Mencari guru? Taka juga bermaksud begitu. Harus diakui, Molly memang pintar. Aku benar-benar sampai di pekarangan kecil San Wulan. Di mana bangun dari mabuk malam ini? Di tepi pantai, pohon willow, angin pagi, bulan sabit. Pekarangan adik benar-benar puitis. San Wulan yang mendengar suaraku langsung berlari keluar dengan handuk, memarahi dengan malu dan marah. Kakak kok di sini? Melihat itu, aku segera mengangkat kedua tangan. Kakak kelima benar-benar tidak tahu kau sedang berganti pakaian, lalu memeluk pinggangnya yang ramping. Ini salah kakak, tapi adik juga harus perhatikan penampilan saat marah ya. San Wulan malu memalingkan muka, mengangguk halus. Saat aku mengajak San Wulan jalan-jalan, tiba-tiba 2 kepala menyembul dari balik pintu. Molly menatap dengan mata gelap pada berdua yang mesra. Ternyata benaran Elder ke-9. Sepertinya aku malah memberi keuntungan untuknya. Tak lama kemudian, aku membawa San Wulan ke sebuah toko perhiasan. Tuan muda, selera Anda bagus. Pemilik toko mengambil sepasang jepit rambut yang sama persis dengan yang ada di tanganku. Ini adalah jepit rambut Phoenix emas. Berpasangan, tidak pernah dijual tunggal. Aku bingung melihat San Wulan yang tidak tahu apa-apa. Jepit rambut ini hanya dijual berpasangan, tapi Wulan tidak mengenalinya. Apakah malam itu ada rahasia lain? San Wulan yang tidak tahu apa-apa sambil memasang jepit rambut, sambil malu bertanya padaku. Kakak kelima, apakah jepit ini cocok untukku? Aku tidak ingin merusak suasana indah ini, langsung dengan gaya besar berkata. Jepit ini seolah dibuat khusus untuk adik, bungkus. Keluar dari toko perhiasan, aku melihat orang-orang di sekitar sedang membicarakan hal yang sama. Putri Suci Agung kembali mengeluarkan batu ajaib. Konon Elder Lindu dari Wu Huakue, Elder Tong Xiu dari Sekte Dao, semuanya menuju ke batu ajaib. Benar, bahkan biksu dari kuil Dayinsi juga datang. Aku jadi tertarik. Wulan, ayo kita lihat juga. Di menara gedung Tanah Suci, Yaoyan sedang malas-malasan di atas tempat tidur sambil makan camilan. Ini sudah ke-6 kalinya, entah apakah ada yang bisa mengungkap misteri batu ajaib. Orang bertopeng di sampingnya bangun dan membuka jendela. Bahkan guru tidak bisa menembusnya, mana mungkin orang biasa bisa melakukannya dengan mudah. Pahlawan muncul dari generasi kita, bisa saja ada yang mengambil jalan tidak biasa. Tapi kau, apakah tubuhmu masih kuat? Orang bertopeng itu perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah cantik yang gagah. Berkat Immortal Source Herb, benih penyakit semakin menjadi.
tapi masih bisa ditekan. Kalau tidak tahan, kembalilah ke tanah suci. Butuh waktu lebih lama, pasti bisa menemukan meridian yang tertinggi. Tiba-tiba Nanji berdiri, dia benar-benar datang. Yaoyan penasaran, siapa? Seseorang yang mungkin bisa mengungkap misteri batu ajaib. Di alun-alun di bawah menara, seorang praktisi wanita sedang memperkenalkan asal-usul batu ajaib pada kerumunan. Batu ajaib ini ditemukan Putri Suci Agung 500 tahun lalu di Dao Xuantian. Siapapun yang bisa mengungkap misterinya akan mendapat token tanah suci dan sekali bimbingan pribadi dari Putri Suci Agung. Begitu ucapannya selesai, seorang biarawan gemuk keluar dari kerumunan. Biksu hamba Fajiang datang ke tanah suci untuk belajar kitab suci. Bertemu kesempatan ini tidak bisa tidak dicoba. Lalu dia membentuk sebuah mudra dengan kedua tangan, menunjuk ke batu ajaib di depannya. Mata kebenaran yang tak tergoyahkan, selidiki semua keraguan dan hantu, tampak. Mantra terlontar, untayan tasbih di leher Fajiang langsung mengelilingi batu ajaib. Tapi sesaat kemudian, tasbih yang awalnya memancarkan aura, tiba-tiba menjadi redup dan jatuh ke tanah. Fajiang memanggil kembali tasbihnya, pasrah. Amitabha, biksu hamba juga tidak bisa menembus batu ini. Sepertinya tidak sampai tahap Mahayana, sulit untuk mempengaruhinya. Elder Tong Xiu dari Sekte Dao tidak percaya, langsung menggunakan kemampuan mata surgawi yang hanya bisa dipelajari saat mencapai harmoni with Dao. Aku yang minum teh bersama San Wuke di tempat teduh penasaran. Apakah kemampuan mata surgawi benar-benar sehebat itu? Aku tidak terlalu menghiraukan, minum teh. Melihat jalan mungkin tidak masalah, tapi untuk menembus batu ini harus mengikuti alur energi khusus. Pada saat itu, Xiao Ruoqing yang geraknya agak kaku keluar dari sudut, lalu berteriak dengan sangat berlebihan. Guru, kenapa bersama Elder ke-9 di sini? Aku benar-benar tidak habis pikir. Bisakah kau berakting lebih palsu lagi? Molly tiba-tiba memeluk bahuku dari belakang. Kalau murid tidak keluar, mana tahu guru sedang jalan-jalan menikmati pemandangan bersama Elder ke-9. Aku baru hendak membela diri. Suara manis terdengar dari depan. Adik, kenapa kau di sini? Melihat tiga wanita yang mengelilingiku, Yu Hongxiu tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Nasib adik memang sedang mekar. Perlu kusiapkan meja mahjong untuk kalian gak? Saat kami sedang bergurau, Tong Xiu yang mati-matian mempelajari batu ajaib tiba-tiba terjatuh. Bagaimana? Mungkin. Kemampuan mata surgawi hamba juga tidak bisa menembusnya. Biksu Fajiang memang tidak berbohong. Melihat tidak ada hiburan lagi, aku segera beranjak kembali ke penginapan, agar tidak menjadi bahan hiburan berikutnya. Tapi kali ini aku belum sempat melangkah, sudah dihadang orang Wu Huake. Hamba Lindu dari Wu Huake. Benarkah Elder Su tidak mau melepaskan Elder dari sekte kami? Bukankah Subei sudah bilang dari dulu? 5 juta Spirit Stone langsung lepas. Wajah Lindu berangsur-angsur gelap. Apa maksud Elder Su? Tidak ada maksud apa-apa. Sekte pedang tidak peduli pada persaudaraan sekte, maka Wu Huake juga tidak perlu memberi muka pada sekte pedang. Aku baru hendak mengangkat tangan dan mulai bacot, tiba-tiba si Cinggi muncul di depanku. Mengganggu adikku itu, namanya punya kemampuan ya. Kalau punya kemampuan, serang aku saja Lindu. Lalu dia menoleh dan melotot padaku. Siapa suruh tidak serius berlatih? Ada masalah, malah aku yang harus bersihkan pantatmu. Lindu melihat itu malah mengejek. Mengapa Elder Su bersembunyi di belakang wanita dan diam saja? Sudahlah, Lin akan memberi muka pada sekte pedang. Ikut bertanding dengan Lin di panggung mendaki langit, atau ungkap misteri batu ajaib ini, dan Lin akan berhenti. Tapi si Cingyi tidak membiarkannya. Apakah Wu Huake hanya bisa mengandalkan yang besar mengganggu yang kecil? Di panggung mendaki langit, aku menunggumu. Aku mengangkat tangan menghentikan kakak kedua. Elder Lin, kalau aku berhasil mengungkap batu ajaib, hanya berhenti saja tampaknya tidak cukup ya. Lindu mengeluarkan sepasang pedang. Lin juga bukan orang yang picik. Asal kau bisa mengungkap batu ajaib, sepasang roh pedang dari Gunung Medipahit ini akan kuberikan padamu. Mendengar itu aku mendengus dingin menatap batu ajaib. Hanya sebongkah batu, aku tidak akan mempedulikannya. Saat aku mengaktifkan tahap kehalusan tertinggi, aliran energi di dalam batu ajaib langsung terlihat jelas. Lalu aku mengangkat pedang Kingping tinggi-tinggi, memandu energi tubuhku memasuki batu ajaib. Seketika, pemandangan di depan mataku berubah menjadi sekte pedang yang runtuh. Merasakan hawa kematian dan kesepian yang menerpa, hatiku menjadi tegang. Apakah ini aura reruntuhan dari alam liar? Lalu aku memusatkan perhatian pada bayangan yang tiba-tiba muncul. Mengapa ada rasa familiar? Siapa kau? Kehancuran sekte pedang adalah ulahmu. Bayangan itu tidak menjawab, mengangkat tangan dan mengumpulkan sebuah kitab yang terbentuk dari aura reruntuhan. Kitab Agung Alam Liar, Menelan Langit. Di luar dimensi rahasia, Lindu tak percaya melihat retakan yang terus muncul di batu ajaib. Subei si sampah itu benar-benar berhasil mengungkapnya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, ledakan dahsyat mengguncang seluruh kota suci. Setelah kesadaranku kembali, aku mengejek Lindu yang ingin kabur diam-diam. Elder Lin sepertinya lupa sesuatu.
Lindu pura-pura tidak tahu. Apalagi? Sepertinya sepasang roh pedang dari Gunung Medipahit. Tapi Wu Huake memang suka ingkar janji. Aku bisa memahaminya. Lindu terpaksa menyerahkan dua pedang itu. Lin salah menilai. Elder Su, sampai jumpa di panggung mendaki langit. Aku dengan acuh tak acuh berkata pada dua muridku, guru memang tidak punya hadiah yang layak untuk kalian. Sekarang Elder Lin yang mewakili guru memberikannya. Cepat berterima kasih pada Elder Lin. Di atas menara, Nanji berbisik pada Yaoyan. Menguasai tahap tanpa diri dan tahap kehalusan tertinggi sekaligus, Sube ini adalah bahan yang bisa dibentuk. Sejak dia keluar, kau terus menatapnya. Kau kenal dia. Pernah bertemu sekali di bawah tebing tanpa penyesalan, tapi yang dia temui adalah Nanji. Yaoyan tersenyum manis. Kalau sudah berjodoh dengan muridku, maka tidak boleh tidak ketemu. Jadi, saat aku berbalik untuk pergi, seorang pelayan buru-buru mengejar. Putri Suci Agung mengundang Tuan untuk berkumpul di Paviliun Sinan. Pelayan itu membimbingku ke ruang tunggu, lalu berbalik untuk melapor pada Putri Suci Agung. Entah kapan Putri Suci Agung akan datang. Jangan-jangan dia yang dibawa tebing tanpa penyesalan waktu itu. Lalu aku melirik manisan di atas meja teh. Mungkin maksudnya sambil makan sambil menunggu. Tapi baru menggigit manisan, dari belakang tiba-tiba muncul aura pembunuhan yang mengerikan. Mengapa setelah bertemu diriku, minatmu tidak tinggi? Jangan-jangan Putri Suci Agung tidak layak masuk dalam pandangan Elder Su. Aku mana berani, hanya saja mengira Putri Suci Agung adalah orang yang dikenal. Yaoyan menunjuk Nanji di sampingnya. Ini adalah pengawal selatan Jinan Yu. Sudah lama mengagumi bakat Elder Su. Mendengar itu, aku segera memberi hormat pada Jinan Yu. Tapi semakin kulihat, semakin merasa kaisar pria ini familiar. Lalu, aku mengambil lagi sebuah manisan. Bertemu Putri Suci Agung dan kaisar pria, aku benar-benar beruntung. Tapi tentang hadiah untuk mengungkap batu ajaib, Yaoyan menggigit giginya. Token akan diberikan setelah selesai dibuat. Soal bimbingan bisa dilakukan sekarang. Aku bodoh, tidak berhak mendapatkannya. Bisakah kesempatannya diberikan pada dua muridku? Yaoyan tidak senang menyilangkan tangan di dada. Diriku hanya akan membimbing orang yang mengungkap batu ajaib. Aku kecewa mengusap dahi. Tapi murid aku lebih membutuhkan kesempatan seperti ini. Jinan Yu melihat itu tersenyum. Dia masih mau memberikan yang terbaik untuk muridnya. Yaoyan tidak ingin terus berdebat denganku. Ngomong-ngomong, apa yang ditemukan Elder Su di dalam batu ajaib? Tampaknya itu adalah peninggalan bencana ratusan suku 1000 tahun yang lalu. Di dalamnya ada kitab ajaib bernama Kitab Agung Alam Liar. Lalu aku memanggil Kitab Agung Alam Liar. Memang aura reruntuhan dari 1000 tahun yang lalu layak diteliti. Kemudian Yaoyan melepas jepit rambutnya dan memberikannya padaku. Saat token selesai dibuat, jepit rambut akan memberitahumu. Saat itu, datanglah bersama muridmu. Aku menyimpan jepit rambut itu, lalu mengeluarkan 2 token. Aku pernah bertarung dengan beberapa praktisi aura pembunuh di dekat Kotamo. Mereka punya cara mengambil konstitusi orang. Harap Putri Suci Agung lebih berhati-hati. Manisan ini sebagai ungkapan hati. Harap Putri Suci Agung jangan menolak. Aku pamit duluan. Saat keluar dari menara, hari sudah gelap total. Melihat San Wulan masih menungguku di kejauhan, aku buru-buru mendekat. Sudah larut begini, mengapa adik belum pulang? San Wulan tersenyum cerah. Kan janji menemanimu menikmati Jiangnan. Tapi saat aku dan adik berjalan-jalan, selalu ada seorang wanita mengikuti dari jauh. San Wulan tidak tahan menunjuk arah wanita itu. Kakak kelima, wanita itu selalu memandangmu. Sebelum San Wuke selesai, aku memotongnya. Mustahil, sekarang akan kubuktikan. Lalu aku tersenyum mendekati wanita itu. Nona, apakah perlu bantuan? Lalu aku tertegun oleh keberuntungan merah di tubuhnya. Wah, Putri Suci Agung sehebat itu. Orang yang berdiri sembarangan di pinggir jalan saja punya keberuntungan merah. Saat aku terpana, wanita itu tiba-tiba berbalik dan lari. Melihat itu, aku tidak mengejar. Di sisi lain, Yaoyan dan muridnya yang juga keluar menara untuk jalan-jalan, bertemu wanita yang sedang menangis di pinggir tembok. Yaoyan melirik sekilas, mendapati wanita ini ternyata memiliki 2 bakat langka sekaligus, tubuh langit yang tulus dan hati suci yang terang. Langsung ingin menerimanya sebagai murid, tak disangka wanita itu menolak tanpa ragu. Terima kasih atas perhatian Putri Suci Agung. Hamba bernama Dieyi. Dalam hati sudah ada calon guru yang diidamkan. Jinan Yu penasaran, siapa yang bisa lebih cocok menjadi guru daripada Putri Suci Agung? Elder Su dari Sekte Pedang. Dan Jinan Yu mendengar guru yang diidamkan Dieyi adalah aku, tidak bisa tidak menasihati. Dengan sifat Elder Su, mengajar murid memang tampaknya sedikit lebih unggul dari guru. Yaoyan kesal menggigit manisan. Kalah dari Subei, diriku benar-benar tidak rela. Lalu dia mengulurkan tangan pada Dieyi. Ikutlah aku ke aula suci. Kalau Subei mengajarnya tidak baik, dirimu akan kuajari seperti keponakan sendiri. Di sisi lain, saat kembali ke penginapan, Xiao Ruoqing sudah tertidur di atas tempat tidur. Aku langsung mengeluarkan Kitab Agung Alam Liar, bersiap memahaminya.
Kembali ke awal penciptaan, Dao berdiri pada satu. Segala sesuatu sampai di sini, langit dan bumi menelan sendiri. Hatiku terkejut. Ini ternyata teknik yang bisa menelan konstitusi apapun. Apakah praktisi aura pembunuh itu mengumpulkan berbagai bakat dan konstitusi? Sudahlah, aku Subei tidak punya ambisi seperti itu. Teknik menelan langit ini dibiarkan hanya akan menimbulkan masalah. Lalu, api menyala di tanganku, dalam sekejap membakar habis kitab agung alam liar. Setelah aku pergi, Xiao Ruoqing yang pura-pura tidur dan menyaksikan semuanya perlahan bangkit. Apakah guru mulai jatuh dari saat ini? Di kehidupan ini, Ching Er tidak akan membiarkanmu tersesat. Jadi keesokan paginya, dia aktif bertanya padaku apa yang didapat dari batu ajaib kemarin. Dengan wajah biasa, aku mengeluarkan sebuah kitab. Teknik ini tidak bisa kupelajari. Kalian mungkin bisa memahami rahasianya. Benarkah hanya satu kitab teknik? Aku tidak enak mengetuk kepalanya. Lalu bagaimana? Batu ajaib memang unik. Mana mungkin menyimpan dua kitab teknik? Setelah memberikan kitab itu pada dua murid, sambil menasihati mereka untuk berlatih serius, aku melambaikan tangan dan keluar mencari hiburan. Saat asik jalan-jalan di pasar, tiba-tiba melihat sosok Jian Niang di kejauhan. Kami jelas sudah membayar 2000 Spirit Stone padamu. Mengapa bilang kami mencuri? Siapa yang lihat? Hari ini Bapak akan menghukum kalian dua sampah ini mewakili Sekte Pedang. Saat pedagang itu mengangkat tangan hendak menampar Jian Niang, aku segera bergerak menahannya, sambil diam-diam mengerahkan tenaga, membuat tulangnya berderak. Apa katamu barusan? Ulangi di hadapanku. Melihatku datang membela, murid perempuan itu dengan marah menegur. Elder Su, dia menerima uang tapi tidak memberi barang. Pedagang itu langsung panik. Jangan mengada-ada di sini. Jelas-jelas kalian Sekte Pedang yang mencuri. Aku tidak peduli. Kau bilang tadi akan menghukum mereka mewakili Sekte Pedang. Elder Su, ini salah paham. Orang hamba salah langkah karena mata dibutakan setan. Aku mengabaikannya, berbalik dan mengelus kepala Jian Niang. Kenapa tiba-tiba ingin keluar belanja? Jian Niang matanya berkaca-kaca, menggunakan bahasa isyarat. Melihat sarung pedang Elder sudah tua, ingin memberikan yang baru pada Elder. Apakah Jian Niang tidak berguna, selalu membuat masalah untuk Elder Su? Aku tersenyum memasukkan pedang King Ping ke sarung pedang baru. Menggunakan seluruh harta untuk membelikanku sarung pedang. Aku malah bersyukur tidak terlambat. Mana mungkin mempedulikan hal kecil seperti ini. Sarung pedangnya sangat cocok. Niat baik ini Subei ingat. Pada saat itu, teriakan keras terdengar dari belakangku. Berani berbuat onar di kota suci. Aku dengan hina melirik pedagang yang bersembunyi di belakang petugas penegak hukum. Kau peluk kakinya buat apa? Kirain kalau begitu Subei tidak berani bertindak. Petugas penegak hukum itu langsung marah. Berani mengancam orang di depan petugas Putri Suci Agung. Jangan-jangan Sekte Pedang sudah tidak menganggap Putri Suci Agung penting lagi. Aku tidak terlalu peduli, berbalik dan menasihati Jian Niang. Jangan dengar, jangan lihat. Tunggu sebentar, kita pulang bersama. Lalu aku melangkah ke depan petugas itu dan bertanya. Subei berani bertanya, hukum apa untuk melukai petugas Putri Suci Agung dan merusak barang Putri Suci Agung? Hukuman mati, bunuh di tempat. Begitu ucapannya selesai, aku tiba-tiba berlari ke belakang petugas itu, menubruk keras tangan pedagang yang sedang mengangkat. Mataku penuh niat membunuh. Ini kau yang menyerang lebih dulu. Pedagang itu langsung bingung. Subei, apa sebenarnya yang kau mau? Seketika, bayangan pedang raksasa menyelimutinya. Pedang dua, jari seolah keluar pedang. Para petugas penegak hukum terpana melihat lubang besar yang terbelah. Untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Aku dengan acuh membersihkan darah di sudut mulut. Subei memang picik, selalu membalas dendam. Petugas penegak hukum yang memimpin segera memerintahkan anak buahnya untuk bersama-sama menekanku. Aku dengan tenang mengangkat tinggi-tinggi jepit rambut Putri Suci Agung. Lihat benda ini, seperti Putri Suci Agung sendiri yang datang. Apa yang aku katakan benar? Orang ini mencoba merebut barang kepercayaan Putri Suci Agung. Sudah dihukum mati di tempat oleh Subei. Apakah kapten ini keberatan? Para petugas penegak hukum melihat itu langsung melemparkan senjata mereka. Berlutut satu kaki, tidak berani bersuara. Pada saat itu, teriakan terdengar dari belakang. Apakah Elder Su ada di sini? Kapten penegak hukum melihat orang yang datang. Segera berdiri dan menunjukku dengan tidak puas. Orang ini terang-terangan berbuat onar di tanah suci, menantang wibawa penegak hukum. Mohon Elder mengambil keputusan. Aku Liu Changqing, penegak hukum suci dari Maharaja Suci. Atas perintah Sang Putri Suci, aku datang menyampaikan sabda. Subei dari Sekte Pedang telah memahami batu ajaib dan menyerahkan emas dahuang kepada Maharaja Suci. Dengan ini, ditetapkan sebagai penghormatan Elder ke-19 Maharaja Suci. Liu Changqing menyimpan giok suci, lalu menatap kapten penegak hukum. Barusan kau bilang ada yang berani menghina Maharaja Suci. Si monyet besar itu, sebodoh apapun, kini menyadari situasinya. Ia segera menunduk. Elder Su, ini semua kesalahpahaman. Aku menggandeng Jian Niang keluar dari kerumunan. Banyak saksi mata, tak mungkin ini cuma kesalahpahaman.
Elder, tidakkah sebaiknya mendengar penjelasan? Liu Changqing membelai janggutnya. Jangan gugup, nak. Penegak hukum Maharaja Suci mengutamakan keadilan. Ceritakan padaku. Elder Liu, gadis bisu itu benar memberi 2000 Spirit Stone. Mungkin karena terlalu muda, si bekas luka jadi serakah. Jika Anda tak datang, Sekte Pedang mungkin jadi sasaran hukum semena-mena Maharaja Suci. Liu Changqing memandang Jian Niang dengan lembut. Ini memang kelalaian Maharaja Suci. Akan ada kompensasi. Lalu tatapannya berubah dingin ke arah Kapten Penegak Hukum. Pergi ke Gua Es Api. Hukuman 10 tahun. Jika kau bisa keluar hidup-hidup, posisimu tetap ada. Setelah semuanya selesai, aku memeluk Jian Niang kembali ke markas. Sekte Pedang tak cari masalah, tapi juga tak takut masalah. Murid sekedar pelatih pun tak boleh dihina orang luar. Liu Changqing memandang lama punggungku yang menjauh. Elder Su ini mungkin cocok dengan si Yu Wentong. Kembali ke markas, aku menghibur Jian Niang. Besok acara pembukaan. Setelah kau turun panggung, aku akan menerimamu sebagai murid. Jian Niang menangis terisak, memelukku. Jian Niang tidak pantas. Kesempatan naik panggung saja sudah cukup. Keesokan pagi, Yao Yan naik panggung utama di hadapan ribuan pasang mata. Selamat datang di Maharaja Suci. Pembukaan kali ini istimewa. Kaisar Timur dan Permaisuri, serta Kaisar Selatan beserta komandan pengawalnya, hadir secara khusus. San Wulan memandang serius ke arah komandan pengawal di panggung. Pengawal andalan Kaisar Selatan. Kabarnya kekuatannya setengah langkah menuju penyatuan jalan. Aku menggenggam erat tangannya tanpa menoleh. Adik junior tahu banyak. Coba jelaskan lebih detail pada kakak senior. Xiao Ruoqing memandang penuh kecemburu pada kami yang mesra. Guru yang keterlaluan. Sekarang bahkan tak sembunyi-sembunyi lagi. Sementara Molly terus menatap jepit rambut emas di kepala San Wulan. Tiba-tiba, keributan terjadi di bawah panggung. Menabrakku tapi tak mau minta maaf. Seorang kultivator berjubah putih menuding marah. Berdasarkan apa? Kau yang sengaja menabrak. Kultivator berjubah hitam membalas dengan tatapan garang. Berdasarkan kami dari lembah tanpa kemegahan. Berdasarkan kami semua di sini, setidaknya Golden Core. Lihatlah sekte sialanmu, sekte Persik. Bahkan ada yang masih di tahap foundation building. Kau pikir semua orang bisa berkultivasi? Di bawah tekanan aura yang kuat, sang kultivator putih terjatuh tersungkur. Energi spiritual bukan milik lembah tanpa kemegahan. Kenapa kami tak boleh menyerapnya? Pria berjubah hitam itu mengelus kepala pria putih seperti mengelus anjing. Jalan kultivasi hanya untuk jenius. Kekuatan adalah segalanya. Sampah berbakat rendah sepertimu pantas mati, menghemat energi spiritual. Keributan ini akhirnya menarik perhatian Maharaja Suci. Yu Wentong dan Liu Changqing mendekat dengan wajah masam. Acara pembukaan belum dimulai. Hukum kota suci adalah besi. Pertikaian antar sekte, apalagi parah seperti ini, harus dihukum berat. Lembah tanpa kemegahan, sekte Persik, kalian punya pembelaan? Pria berjubah hitam bergaya santai. Murid tidak menerima. Sekte Persik yang kena hukum urusan mereka. Kenapa lembah tanpa kemegahan harus kena? Di sisi lain, berkat penyucian ribuan pencarian Yao Yan, aku melihat sorot mata Liu Changqing mulai dipenuhi niat membunuh. Kau tidak terima keputusanku. Seorang elder di belakangnya maju membela lembah tanpa kemegahan. Elder Liu, perkataan murid lembah tanpa kemegahan ada benarnya juga. Kesalahan sekte Persik jelas. Kenapa lembah tanpa kemegahan harus dihukum? Aku penasaran bertanya pada adik junior. Siapa tua itu? Elder kelima Maharaja Suci, Wang Tong. Juga elder ketiga lembah tanpa kemegahan. Setara dengan posisimu. Mendengar itu, aku mengusap dagu dengan penuh minat. Begitu ya? Berarti Su Bei juga berhak ikut campur dong? Saat itu Wang Tong masih terus menggonggong. Sekte Persik cuma dicemooh, sampah, langsung naik darah. Sedikit tekanan saja tak tahan, bagaimana bisa menapaki jalan suci? Yu Wentong mengerutkan kening. Apa maksudmu Elder Wang? Apakah bakat lebih tinggi bisa bebas dari hukuman? Kapan hukum Maharaja Suci membeda-bedakan orang? Saat ketegangan memuncak, aku tiba-tiba menyelak di antara mereka. Su Bei justru merasa sekte Persik tidak salah. Lembah tanpa kemegahanlah yang pantas dihukum. Wang Tong langsung naik darah. Jangkauan tangan Elder Su terlalu panjang. Apa hubungannya dengan sekte pedang? Aku membantu kultivator sekte Persik berdiri. Dua orang bertabrakan, sekte Persik minta maaf duluan. Lembah tanpa kemegahan mengabaikan hukum, terus memojokkan. Menurutku, murid lembah tanpa kemegahan harus dihukum berat. Masukkan saja ke Gua Es Api itu, kurung 1800 tahun. Wang Tong langsung kalap. Su Bei, aku hormati kau sebagai sesama elder Maharaja Suci. Jangan ikut campur urusan orang. Urus saja sampah-sampah di sekte pedangmu. Aku lalu berpura-pura tersadar. Elder Wang kan elder ketiga lembah tanpa kemegahan. Membela habis-habisan begitu, jangan-jangan sengaja melindungi. Saat kami hampir berkelahi, Liu Changqing maju mendamaikan. Para elder, untuk apa marah-marah? Karena masing-masing punya pendapat. Bagaimana kalau berkompromi? Biarkan saja selesai di sini. Perdamaian yang utama.
Mengingat acara pembukaan sebentar lagi, Wang Tong akhirnya pergi marah-marah membawa murid-muridnya. Sekte Persik yang lolos dari hukuman segera bersujud berterima kasih padaku, dan aku menerimanya dengan lapang dada. Lain kali lebih hati-hati, cari masalah hanya akan menyusahkan diri dan orang lain. Ketua mereka, Wang Qifeng, berkata penuh syukur. Bagaimanapun, Elder Su telah membantu kami. Budi ini akan kami, Sekte Persik, ingat dalam hati. Tak usah demikian, Sekte Pedang tak pernah mengasihani yang lemah, juga tak merendahkan yang lemah. Hanya saja, Su Bei pernah kehujanan, kini hanya ingin memayungi orang lain. Li Zijun termenung memandang bayangan gagah di cermin. Bagaimana penilaian Tuan Ryu tentang Elder Su? Ryu terkekeh. Elder Su benar-benar melaksanakan apa yang diyakini. Wajah Li Zijun pun mereka senyum. Di kehidupan ini, kau belum pernah menemaniku melihat kembang api. Masih adakah kesempatan bertemu di kuil kota di tengah hutan pegunungan yang dingin? Saat itu, dia baru sadar luka di tangan kanan komandan pengawal Kaisar Selatan. Posisinya persis sama dengan tusukan paman Ryu. Seni kultivasi penelan iblis, suku Miao Nanjiang. Apa hubungannya pengawal pribadi Kaisar Selatan dengan ini? Si tua yang melihat nona mudanya melamun mengingatkan, "Nona, pertunjukan pembukaan sudah mulai." Yang pertama tampil adalah Sekte Bintang Bulan. Lagu Bulan Jatuh, Bintang Bertebaran membuat penonton berteriak, "Awei mati!" Berikutnya, kuil Suara Agung. Satu set jurus tinju yang memaksa orang melakukan hal mustahil, langsung membuat para lelaki hidung belang masuk mode pertapa. Giliran Lembah Tanpa Kemegahan tampil. Lin Duo melihatku menyemangati Jian Niang dan murid-murid lain, tak tahan mengejek. Sekte pedang kali ini akhirnya bukan sekedar menunjuk pedang ke langit. Terima kasih atas perhatian Elder Lin. Su Bei juga ingin berterima kasih atas pemberian pedangnya untuk dua muridku. Lin Duo langsung terdiam tak bisa bicara. Lin memang tak sefasih Elder Su. Nanti di panggung Ascension, kita lihat siapa lebih tinggi. Tapi yang kulihat selanjutnya adalah pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup. Sekelompok lelaki mengendarai cambuk debu seperti sapu, lalu membentuk diagram Tai Chi di langit. Yang paling norak, di akhir mereka membentuk 3 karakter besar, Lembah Tanpa Kemegahan. Levelnya setara dengan parade mahasiswa baru. Saat layar menyorot ke tempat duduk Lembah Tanpa Kemegahan, sang ketua tampak sombong. Lembah Tanpa Kemegahan berkultivasi hanya mempertanyakan hati. Setiap orang berbakat luar biasa dipersilakan. Wah, versi Jade Xiaogang dunia lain ya. Kaisar Selatan memuji dengan penuh minat. Lembah Tanpa Kemegahan ini bagus. Sekte berikutnya siapa? Yang mulia, Sekte Pedang. Jangan-jangan cuma pedang diacungkan ke langit lagi. Melihat murid Sekte Pedang di layar masing-masing memegang pedang, mata semua orang menunjukkan kekecewaan. Memang pola lama lagi. Tapi sedetik kemudian, saat di belakang Jian Niang terbentang berbagai pedang berbeda seperti merak mengembangkan ekor, semua orang tertegun kagum. 10 orang jika kau memasuki pedang biru, lewati dulu 800 pendahulu Sekte Pedang. Tai A memutus air sungai Chang. 3000 kultivator Dahuang tumbang di tangan 4 bijak. Berdiri di pondok, tiang terbalik ke langit. 10.000 mil mengangkut Chang'e, tiada yang mendampingi. Pedang Kingping memutus jalan kultivator Dahuang. Darah dan air mata menukar tahun-tahun damai. Sekte Pedang berkultivasi, tak mencari keabadian, bukan untuk sekte, bukan pula untuk kebebasan dan kesenangan pribadi, hanya untuk semua makhluk di dunia. Satu pedang ini adalah tulang punggung 21 wilayah. Setelah syair agung itu menggema di lapangan kota suci, semua orang terpana tak berkata-kata. Wajah orang-orang Lembah Tanpa Kemegahan berubah masa memandangku. Ucapan itu benar-benar menampakkan mereka langsung. Berkata-kata panjang lebar, kau menerima murid kan? Tetap pilih yang berbakat dan bertulang baik. Kalau tidak salah tebak Lin, murid Sekte Pedang yang naik panggung juga murid-murid unggulan kan? Aku tersenyum menunjuk ke panggung. Elder Lin, lihatlah. 100 murid di atas panggung dengan bangga menyebar, tak lagi menyembunyikan kekurangan yang dulu tak berani mereka tunjukkan. Permaisuri Lin berteriak kaget menunjuk Jian Niang. Yang memimpin itu kan si bisu dari kolam pencuci pedang Sekte Pedang. Aku mendaki panggung dengan tangan terkembang. 100 orang ini bukanlah murid unggulan Sekte Pedang. Mereka adalah murid-murid yang dilindungi oleh murid unggulan Sekte Pedang. Siapapun yang memasuki gerbang kami, tak peduli asal-usul atau akar, adalah murid Sekte Pedang. Sekte Pedang memperlakukan semua sama. Penonton pun tersentuh hingga meneteskan air mata. Lembah Tanpa Kemegahan berani bilang Sekte Pedang pelin-pelan. Sendiri tak bisa, pikir orang lain juga tak bisa. Di tengah gelombang emosi massa, teriakan kompak menggema di seluruh lapangan. Minta maaf pada Sekte Pedang, minta maaf. Yu Wentong tersenyum memandang Wang Tong di sampingnya. Elder Wang masih ada yang mau dikatakan. Su Bei menghasut sekte untuk mencemarkan nama Lembah Tanpa Kemegahan. Bukankah seharusnya dihukum berat menurut hukum? Melihat situasi semakin kacau, Lin Duo segera melayang ke udara. Suruh Lembah Tanpa Kemegahan minta maaf. Murid-muridmu, Su Bei, adakah satupun yang merupakan orang lemah sepertimu bilang? Intinya, ini hanya pencitraan Sekte Pedang. Aku malas berdebat dengan si bebal itu, langsung mendekati Jian Niang. Sebelumnya aku janji, jika kau bisa menyelesaikan pertunjukan ini, akan kuterima sebagai murid ketiga. Jian Niang, maukah kau?
Jianyang menangis haru, segera berlutut memberikan penghormatan sebagai murid. Aku membantunya berdiri, lalu menoleh ke Lin Duo. 6 bulan lagi, akan ada turnamen besar 21 wilayah. Saat itu, murid ketigaku akan menantang satu murid selevel dari setiap elder lembah tanpa kemegahan. Berani terima tantangan, Elder Lin? Lin Duo tak menyangka aku begitu berani. Instingnya curiga ada muslihat. Saat ragu, Yaoyan tiba-tiba muncul di antara kami. Taruhan Elder Su menarik sekali. Biar Maharaja Suci yang menjadi saksi. Setelah membawa Jianyang kembali ke tempat duduk, telinga segera mendengar dua suara sinis. Selamat guru menerima murid baru. Guru benar-benar lembut pada siapa saja ya. Sebenarnya aku juga panik, tadi kalap mengobrol omong besar. Semoga pil penciptaan bisa mengubah nasib Jianyang. Tapi untungnya masih ada akal. Hanya bilang menantang, bukan mengalahkan. Hehe. Setelah meninggalkan upacara pembukaan, saat bersantai di kota suci, seorang pendeta tiba-tiba memanggilku. Dermawan, hatimu tampak berat. Tak ada salahnya membakar dupa mencari ketenangan. Aku penasaran melihat pelang kuil. Kuil Qingyun? Benar. Kebetulan sedang tak ada urusan, akhirnya ikut masuk. Tapi tak kusangka Kaisar Timur juga ada di sini. Salam Elder Su. Kenapa tidak ke Balai Suci? Hanya jalan-jalan saja. Tak tahu yang mulia ada di sini. Kaisar Timur memandang patung pendeta Qingyun. Aku sengaja datang untuk mendoakan rakyat kerajaan kuno Dongfeng. Begitu rupanya. Su Bei punya satu hal ingin yang mulia jelaskan. Elder Su bisa panggilku Kak Ji saja. Pertanyaannya, apakah Kak Ji punya saudara perempuan kandung? Tentu ada. Kenapa Elder Su bertanya? Jujur saja, Su Bei pernah ditolong seorang peri. Setelah itu tak bertemu lagi. Namun dia mirip 70% dengan Kak Ji. Jinanyu agak canggung mengusap pipi. Mungkin itu adikku, Nanji, yang bertindak. Elder Su tak perlu terlalu mengingatnya. Aku duduk menghela napas panjang. Peri Nanji, meski kekuatannya setara Transcending Tribulation, selalu terasa ada kesepian yang menyertainya. Jinanyu penasaran meneguk teh. Bagaimana maksudnya? Su Bei bukan hanya diselamatkan, juga mendapat manfaat dari inti iblis penyatuan jalan dan teknik sekte pedang. Yang paling penting, dia ternyata tak suka makan ginjal. Lalu ku ambil sekendi arak. Ini arak mimpi fana buatanku sendiri. Mari kita teguk bersama, Kak Ji. Jinanyu mencicipi sedikit, matanya langsung berbinar. Waktu itu kenapa tidak kau keluarkan? Aku tersenyum dalam. Waktu itu? Kapan waktu itu? Jinanyu cepat-cepat batu kecil. Maksudku barusan. Waktu itu? Oh begitu. Aku tertawa mengangkat cangkir. Ternyata begitu. Di kampung halamanku, minum arak bersama berarti sudah jadi teman. Ayo, bersulang. Setelah beberapa putaran, Jinanyu mulai menunjukkan sedikit gojilikan. Sambil menuang arak, aku berkata samar. Kak Ji, kalau kau perempuan, yang melamar pasti menginjak-injak ambang pintumu. Setelah satu kendi habis, aku mulai menyelidik halus. Kak Ji, kenapa tidak membawa istri? Sang permaisuri bilang mau mengunjungi teman. Aku juga tak tahu dia punya teman apa di Tanah Suci. Akhirnya, ku ajak dia pergi. Satu kendi kurang puas. Ayo ke tempatku, kita lanjutkan. Di sisi lain, Xiao Ruoqing bingung melihat permaisuri Lin yang tiba-tiba berkunjung. Apakah Elder Su ada di sini? Aku ada urusan penting. Molly memberi hormat. Guru sedang keluar, tak tahu kapan kembali. Jika permaisuri Lin tak keberatan, bisa kami sampaikan. Permaisuri Lin duduk sebentar, memastikan aku benar-benar tidak ada, lalu berkata, hanya mau minta sesuatu pada Elder Su. Karena tidak ada, aku permisi dulu. Saat sampai di pintu, terdengar suaraku dari luar. Hari ini Kak Ji harus temani aku minum sampai puas. Tidur di sini saja, kita ngobrol semalaman. Detik berikutnya, aku melihat permaisuri Lin berdiri di balik pintu. Loh, kenapa aku melihat permaisuri di rumah Elder Su? Aku panik menutup mata Kaisar Timur. Permaisuri apa? Tampaknya Kak Ji sudah mabuk. Lain kali saja minumnya. Lain kali pasti. Jinanyu mendorongku masuk ke dalam. Permaisuri, kenapa kau di sini? Permaisuri Lin kesal melototi Kaisar Timur. Aku memang bukan perempuan pencemburu, tapi yang mulia malah main dengan lelaki. Pantas saja tidak mau tidur bersamaku. Saat kukira rahasia terbongkar, Permaisuri Lin tiba-tiba menunjukku marah. Su Bei, jangan dekat-dekat Kaisar Timur lagi. Aku dan Su Bei sudah jadi sahabat karib. Permaisuri ngomong apa? Jangan-jangan Su Bei adalah teman yang mau kau kunjungi? Permaisuri Lin menggeram memandangku. Aku memang datang untuk meminta sesuatu pada Elder Su. Aku yang sudah berkeringat dingin tak berani menatap langsung. Apa yang Permaisuri butuhkan? Untuk menghindari mereka berdua terus dicurigai Kaisar Timur, Permaisuri Lin terpaksa berpura-pura meminta perlinglong. Aku yang lega langsung mengeluarkan mutiara linglong kolam dingin. Silakan ambil Permaisuri Lin. Kaisar Timur malah cemas. Barang berharga seperti ini, bagaimana bisa diberikan begitu saja? Tidak apa-apa, nanti setelah Permaisuri selesai pakai, kembalikan saja. Kaisar Timur yang sudah mabuk tak mau terima, langsung membongkar lengan bajunya. Ini pil langit bumi primordial tingkat 1.
bisa mematahkan belenggu fisik. Aku simpan juga tidak berguna, anggap saja sewa untuk Elder Su. Bagi orang sepertiku yang miskin, benda ini lumayan berharga, jadi kuterima tanpa menolak. Setelah mengantar pasangan kekaisaran itu pergi, aku menoleh melihat Molly yang sedang menyeringai. Ketawa apa? Lain kali hadapi situasi seperti ini, harus cerdik seperti gurumu. Molly menatapku mengejek. Murid selalu merasa ada sesuatu yang tak terkatakan antara Permaisuri Lin dan guru. Jangan-jangan guru punya ambisi seorang pahlawan. Ucapan itu membuat urat pelipisku berdenyut. Ruoqing, apakah kau bisa pergi ke tempat terjauh di kota suci? Ambil segenggam tanah untuk gurumu seduh air minum. Lalu ku angkat Molly. Motivasi gurumu sangat sederhana. Ayo cepat pergi, murid yang manis. Molly sama sekali tidak khawatir aku akan berbuat nekat. Rupanya guru suka gaya seperti ini. Apa Lier perlu ikut berteriak minta tolong? Setelah membawa Molly ke halaman belakang, aku mengusap pelipis yang pusing. Di kebun semangka, jangan membenarkan sepatu. Di bawah pohon prem, jangan mengatur konde. Untuk apa kau berpura-pura seperti itu? Kesedihan terbesar adalah kematian hati. Kematian fisik adalah hal sekunder. Guru tahu kau sangat berhati-hati, tapi waktu masih panjang. Guru yakin kau akan menjadi immortal pedang yang luar biasa. Tapi apapun jadinya nanti, tidak masalah. Guru menghargai keinginanmu. Kata-kata itu langsung membuat hati Molly kacau. Kenapa dia tiba-tiba begitu lembut? Tidak bisa. Mulut pria itu iblis penipu. Lalu dia melompat ke tubuhku, merajuk. Guru, hukuman yang guru bilang sebelumnya bagaimana? Lier lebih peduli hukuman guru loh. Aku menghela napas. Kau tidak dengar sepatah kata pun. Kuhukum kau setiap malam harus datang ke kamar guru memberi salam. Seiring senja, Xiao Ruoqing akhirnya kembali dengan segenggam tanah. Ingin tertawa, tapi takut. Kau benar-benar pergi menggali? Guru hanya bercanda. Xiao Ruoqing langsung meledak marah, mengayunkan tangan hendak menyerangku. Tak sengaja tersandung, bibirnya persis menempel di bibirku. Aku cepat-cepat mendorong Xiao Ruoqing. Wajah kami berdua menunjukkan ekspresi aneh. Kenapa kau tidak melawan? Kenapa kau tidak lanjutkan? Untuk menghilangkan kecemasan, kulempar Xiao Ruoqing keluar kamar. Istirahatlah, karena guru sudah menerima Jian Yang sebagai murid. Kau luangkan waktu bantu dia beli keperluan. Xiao Ruoqing tak menanggapi. Guru menghukum adik junior bagaimana? Anak kecil jangan banyak tanya. Xiao Ruoqing terdiam, menunduk. Aku tahu si kecil ini cemburu lagi. Kuangkat dia berdiri. Ruoqing bisa janji satu hal pada guru. Xiao Ruoqing memalingkan muka sedih. Murid tahu, nanti akan rukun dengan adik junior Molly. Molly tak tahu kapan sudah muncul di samping. Batu kecil memotong pembicaraan kami. Melihat itu, aku membahas beberapa hal lalu melambaikan tangan pergi. Xiao Ruoqing memaksakan senyum. Adik kedua, guru sepertinya semakin tak tahu malu. Kakak senior, kalau tidak bisa tersenyum, jangan dipaksakan. Jelek.